Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Janati Channel. Kali ini kita akan bahas tentang drama Korea yang berjudul Itaewon Class. Teman-teman udah pada nonton kan? Ini tuh drama Korea yang ngehits abis di tahun 2020 ini. Rugi deh kalau kalian belum nonton. Jadi kali ini kita akan kupas tuntas Itaewon Class dari segi pelajaran bisnisnya. Jadi ada 5 pelajaran penting yang akan kita kupas tuntas kali ini. Jadi yang pertama adalah prinsip yang kokoh. Yang pertama dan yang paling ditonjolin adalah bisnis itu tentang manusia dan kepercayaan. Alih-alih bukan uang dan keuntungan, tapi kita harus bisa manajemen manusia dan mendapatkan kepercayaan itu sendiri. Iya dong, kita kan kerja bersama manusia, bukan bersama mesin atau robot. Jadi manusia adalah aset yang paling utama dari bisnis itu sendiri. Yang menarik adalah semua karyawan di Danbam kedai milik Pak Suroyi semuanya memiliki latar belakang yang aneh-aneh dan unik, tapi mereka semua loyal kepada bosnya. Yang pertama adalah Jo Yi-seo. Dia lulusan SMA dan dia menghidap sosiopat. Dia tidak mau lanjut kuliah dan bahkan menentang ibunya sendiri. Dia kabur dari rumah. Tapi dengan latar belakangnya seperti itu, dia sebenarnya mempunyai kelebihan, yaitu dia bisa melihat potensi pasar. Selain itu, dia juga bisa mempromosikan kedai itu di sosial media yang dia punya, karena followernya 700.000. Wow. Yang kedua adalah Jang Gun-soo. Ganteng sih, tapi dia itu seperti nggak punya pendirian. Dia lari dari rumah dan dia merasa tidak berguna. Dia sebenarnya awalnya kerja di Danbam kedai karena ingin berbalas budi kepada ownernya, yaitu Pak Suroyi. Yang ketiga adalah Choi Sing-kwon. Dia adalah mantan narapidana yang dulunya satu sel penjara dengan Pak Suroyi. Jadi lebih greget gitu karena dia memang masih temperamen ketika masih bekerja di kedai Danbam. Yang keempat, Ma Yun-yi. Aneh banget pemilihan orang-orang di kedai Danbam itu bukan yang paling ahli di bidangnya, tapi berdasarkan kepercayaan dari Pak Suroyi. Ma Yun-yi ini sebenarnya nggak begitu pintar masak, tapi dia bertemu dengan Ma Yun-yi pada saat bekerja dan dia melihat bahwa dulunya dia bisa masak, udah gitu aja. Dan Pak Suroyi merasa bahwa skill memasak itu bisa kok dilatih. Yang kelima adalah Kim Tony. Kim Tony adalah rekrutan terakhir dari Danbam kedai. Pada waktu itu Kim Tony mendaftar karena ingin memperpanjang visa di Korea, karena pada saat itu Kim Tony sedang mencari ayahnya. Dia adalah blasteran dari Guinea, Afrika dengan Korea. Nanti bakalan ada kisah seru dan menarik dari Kim Tony ini. Tapi bukan rasisme ya. Pelajaran kedua dari Itaewon Class adalah teamwork yang baik. Jadi Pak Suroyi benar-benar membangun timnya itu dari bawah, dari nol. Mereka sebenarnya tidak punya keahlian khusus, tapi Pak Suroyi percaya bahwa dengan belajar yang terus-menerus akan bisa menghasilkan tim yang handal. Jadi ada beberapa keputusan-keputusan yang dia ambil yang sebenarnya kita juga nggak paham kenapa dia terlalu baik gitu. Ada beberapa kasus di beberapa episode yang bisa kita pelajarin untuk membentuk teamwork yang baik. Yang pertama adalah kesalahan Ma Yun-yi.
Pada suatu saat, Mayuni membuat kesalahan sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang komplain waktu itu. Dan dengan begitu teman-teman kedainya juga merasa bahwa Mayuni nggak bisa masak dan kurang maksimal di dapur. Tapi ternyata Pak Suroyi dia memberikan segepok uang yang berisi 2 kali lipat gajinya. Dia tidak memilih untuk memecat Mayuni, enggak, tapi dia meminta untuk Mayuni terus belajar. Dari sini, teamwork dan kepercayaan akan terbangun. Yang kedua adalah kasus Kim Tony. Rekrutmen Kim Tony ternyata nggak sengaja keterima ya maksudnya. Jadi sebenarnya kedai Dambam itu membutuhkan 1 orang pekerja part-time paruh waktu yang bisa bahasa Inggris, karena di antara mereka semua nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kan lucu kalau tiba-tiba di sebuah kedai di daerah Itaewon itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi mereka membutuhkan Kim Tony untuk bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata di suatu saat ketahuanlah bahwa Kim Tony itu ternyata nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya lagi-lagi Pak Suroyi tidak memecat Kim Tony, tapi malah menyuruh Kim Tony untuk belajar dan memberikan kesempatan. Jadi dia lebih memaafkan daripada dia harus mendendam kemudian mengeluarkan orang-orang terbaiknya. Kemudian kasus ketiga, ketika tersebar berita bahwa Mayuni seorang transgender sebagai bos di sebuah kedainya, dan apalagi waktu itu menjelang turnamen liga terakhir masak-memasak kedai terhebat, dia nggak otoriter kepada bawahannya, kepada anak buahnya. Dia nggak otoriter untuk mewajibkan dia harus menyelesaikan kompetisi, tapi Pak Suroyi lebih meminta untuk memilih. Silahkan, kamu boleh pergi atau tetap tinggal melanjutkan kompetisi. Tapi akhirnya Mayuni karena dia loyal kepada atasannya, kepada bosnya yaitu Pak Suroyi, dia memilih untuk tetap lanjut mengikuti turnamen dan akhirnya berhasil mendapatkan juara 1, mengalahkan kedai-kedai yang lain termasuk kedai Jangga. Pelajaran ketiga adalah investasi di masa sulit. Jadi Pak Suroyi harus kehilangan ayahnya di usia yang sangat muda, yaitu ketika lulus SMA. Dia mendapatkan uang kompensasi yang jumlahnya lumayan besar. Tapi dari situ dia memilih untuk hidup sederhana dan menginvestasikan semua uang kompensasi itu. Dia menginvestasikan di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Jangga. Ya, akhirnya akan ada cerita yang menarik dari saham yang dia tanamkan di perusahaan Jangga itu. Dia lebih memilih hidup sederhana sebagai nelayan dan kuli bangunan. Dan nantinya investasi dia itu akan dia pergunakan di masa-masa sulitnya, yaitu ketika dia mengalami monopoli gedung untuk kedainya. Dia akhirnya membeli sebuah gedung di gang yang sangat sempit. Tapi dari situlah Itaewon Class akhirnya berdiri. Itaewon Class sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang didirikan dari kedai Danbam yang anggota-anggotanya adalah para pekerja di kedai Danbam. Mereka membentuk sebuah perusahaan yang namanya Itaewon Class. Keempat adalah investasi versus hutang. Manakah yang lebih kita pilih? Di film ini tentunya kita akan berkesimpulan bahwa investasi itu lebih baik daripada berhutang. Awalnya dia berdiri di gedung baru, dia bertemu seorang nenek yang ternyata nenek itu adalah
seorang kreditor, seorang yang biasa meminjamkan uang kepada pelaku usaha. Tapi ternyata Pak Suroyi nggak tertarik sama sekali tuh. Kemudian pada saat dia mengalami masa-masa sulit ketika investor utamanya mundur dan investor-investor yang lain otomatis juga ikut mundur, dia akhirnya mencari-cari sumber dana mana lagi yang akan dia dapatkan. Dari situ dia berpikir keras mencari kesana kesini investor, dan dia tidak berpikir sama sekali untuk berhutang. Akhirnya dia menemukan salah seorang investor yang dia kenal baik, yaitu nenek kreditor itu. Tapi bukan akad berhutang, tapi akad investasi. Dan ternyata nenek itu adalah nenek dari Kim Tony. Kim Tony yang selama ini mencari-cari keluarganya yang ada di Korea akhirnya bertemu juga dengan neneknya. Yang kelima adalah tumbuh bersama. Bisnis akan lebih sukses dan berkah jika tumbuh bersama. Jadi Dambam Kedai akhirnya berada di sebuah posisi sulit. Dia harus berkembang dari gedung di gang yang sangat sempit yang lokasinya sama sekali tidak strategis. Bahkan semua kedai yang ada di gang situ semuanya vakum dan hampir diambang kematian. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Suroyi? Dia membantu satu persatu dari pemilik kedai, baik itu membaguskan interior, baik itu tentang promosi dan semuanya. Akhirnya mereka bisa sukses bersama, dan gang itu tidak lagi sempit, tidak lagi sepi. Akhirnya mulai ramai pengunjung lagi. Itu tadi ada 5 pelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari Itaewon Class. Buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis, semoga pelajaran-pelajaran itu bisa diambil ya, mengembangkan bisnis ke depannya. Buat teman-teman yang ada saran ataupun tambahan lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat.